Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia W.M.P. Wetipo resmi melantik dan mengambil janji 34 anggota Majelis Rakyat Papua masa bakti 2023-2028 di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua Selasa 7 November 2023. Para Bupati Wali Kota, Bapak Ibu para undangan hadirin yang kami hormati. Acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua hari ini Selasa 7 November 2023 dimulai. Laksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara-saudara. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia W.M.P. Wetipo mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua, maka kehadiran Majelis Rakyat Papua merupakan implementasi kebijakan dari otonomi khusus di Provinsi Papua. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, saya minta Pak Penjabat Gubernur Papua, bukunya Pak Komandan itu cukup bagus, itu sangat lengkap sekali, ya. Itu Undang-Undang ya 21 tahun 2001, kemudian setelah perubahan Undang-Undang 2 tahun 2021, Peraturan Pemerintah 106, kemudian Peraturan Pemerintah 107 dan turunannya semua ada di sana. Kalau bisa dicetak, kemudian dibagikanlah kepada seluruh anggota Majelis Rakyat Papua untuk dapat dipedomani, diperhatikan untuk hal-halnya, untuk mengawal proses pembangunan di 5 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, termasuk komitmen untuk melaksanakan berbagai pernyataan saudara-saudara sebagai suatu pernyataan menjadi anggota MRP pada saat pendaftaran sebagai amanat pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Saya tidak tahu Bapak Ibu, pada saat pendaftaran kemarin itu ada tanda tangan fakta integritas, ada ya? Ada ya? Ya. Kalau fakta integritas sudah tanda tangan, Bapak Ibu sudah duduk di lembaga, tidak boleh latihan lain. Ya, ini adalah komitmen kita bersama. Ya. Tidak ada yang memaksa saudara-saudara untuk menandatangani fakta integritas. Fakta integritas yang Bapak Ibu tanda tangan itu hadir dari pikiran Bapak Ibu sendiri untuk tegak lurus bekerja, mendedikasikan hidup bekerja buat rakyat yang ada di tanah Papua, lebih khusus di Provinsi Papua ini. Ditambahkan W.M.P. Wetipo, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Majelis Rakyat Papua hanya ada di Papua dan tidak berada di daerah lainnya, sehingga MRP mempunyai peranan yang strategis dalam memperjuangkan dan melindungi keberadaan orang asli Papua. Nah, kalau kita mau tetap lakukan pengambilan sumpah janji sama seperti yang kita lakukan hari ini, saya minta Pak PJ Gubernur Papua untuk revisi kembali perdasi. Solusinya adalah revisi kembali perdasi supaya tidak mengikat kita semua, itu tidak memberi celah orang lain untuk menduga kita. Kalau kita mengabaikan Perdasi nomor 5 ya tahun 2023 di pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, maka orang akan menduga kita karena ini telah besar menutup peluang orang dari suku-suku lain khususnya di luar dari Provinsi Papua Induk untuk bisa menduga karena di Perdasi sudah demikian. Di tempat yang sama, salah satu anggota MRP yang baru dilantik, Doring Jemehue,
dari Pokja Agama mengatakan sangat bersyukur karena penantian panjang kini telah terwujud. Dan kami bersyukur dalam penantian yang cukup panjang sampai hari ini kami dilantik 34 orang ya. Ini kami bersyukur dan berharap untuk teman-teman yang masih ada dalam proses pengumpulan kami juga mohon untuk tetap kuat dan pasti pada waktunya nanti saudara juga pasti akan diambil. Senada dengan itu, Ishak Ikoyabi yang merupakan salah satu anggota MRP yang juga baru dilantik, mengatakan bahwa dengan diadakannya pelantikan di hari ini, maka anggota MRP memiliki tanggung jawab yang besar untuk kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat dapat menikmati manfaatnya. Fokus urus rakyat yang ada di Papua, khususnya warga asli, karena jumlah dari beberapa kabupaten dan kota, jumlah penduduk atau jumlah orang asli Papua kurang lebih 500 sekian juta. Itu orang asli Papua. Fokus MRP ada di sini di bidang dan ada di agama, adat dan bangsa. Dengan 4 bidang khusus yang dari otonomi khusus adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.